Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Al-Khalifi Zikri Hartanto, siswa kelas 5 SD Aisyah Surya Ceria Karanganyar. Di sini saya akan berbagi sebuah cerita dari tanah kelahiran kita, Karanganyar. Burung perkutut suaranya merdu, hinggap di dahan pohon jati. Zikri datang membawa cerita seru tentang pahlawan gagah berani. Judul cerita yang akan saya bawakan adalah Legenda Pangeran Sambernyawa, karya Daniel Agus Marianto dan Listianing Raharjanti. Mari kita bersama-sama menyimak kisahnya. Pangeran Sambernyawa adalah julukan yang diberikan oleh seorang bertapa sakti kepada Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro I. Apakah teman-teman ada yang tahu mengapa Raden Mas Said bisa mendapatkan julukan Pangeran Sambernyawa? Julukan yang begitu dahsyat, seolah-olah bisa menyambar nyawa. Pada masa perlawanan Belanda, Raden Mas Said hanya didukung oleh punggawa keraton yang jumlahnya hanya sedikit. Sehingga beliau berpindah ke daerah kelahiran leluhurnya, di Nglaroh. Di sana banyak rakyat yang bersimpati dan datang memberikan dukungan. Selama 16 tahun melakukan perlawanan terhadap Raden Mas Said dan pasukannya, Belanda belum mampu memenangkan perlawanan tersebut. Lalu Raden Mas Said bergerilya menyerang patroli Belanda di Kasunanan Surakarta. Karena kesaktian dan kepiawaiannya dalam mengatur strategi perang, sehingga bisa menaklukkan pasukan Belanda. Karena marahnya Belanda, Raden Mas Said selalu dicari. Dan akhirnya Belanda dapat laporan jika saat ini Raden Mas Said berada di Gunung Kidul dengan sedikit pasukan. Atas perintah komandan Belanda, pasukan Belanda langsung menyerang Raden Mas Said. Lalu pengikut Raden Mas Said melaporkan, "Celaka Gusti Pangeran, saat ini pasukan Belanda mengepung kita. Apa sebaiknya kita mundur saja, Gusti Pangeran?" Raden Mas Said lalu memberi perintah, "Baik, berusahalah meloloskan diri lewat jalan rahasia dan aku akan mengalihkan perhatian mereka." Akhirnya Raden Mas Said keluar dengan gagah dari gua persembunyian. Raden Mas Said berteriak, "Ayo, tangkaplah aku. Aku adalah Said, musuh utama kompeni." Peluru panas dan ratusan anak panah memburu tubuh Raden Mas Said. Namun Raden Mas Said dapat menangkas dengan cepat. Saat Raden Mas Said mencoba menghindari serangan dan menjejakkan kakinya di tebing, lalu dindingnya runtuh. Sehingga beliau masuk jurang dan tertimbun reruntuhan. Komandan Belanda langsung memerintahkan pasukannya, "Cepat, timbun jurang itu dengan batu besar." Lalu ketika menunggu dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, Belanda menganggap Raden Mas Said telah tewas. Namun apa yang terjadi? Atas kehendak Sang Pencipta, Raden Mas Said masih diberikan umur panjang. Ketika terperosok di jurang, tiba-tiba datang sesosok bayangan yang mengangkat tubuh Raden Mas Said ke gua yang aman dari pasukan Belanda. Dan pendeta itu berkata, "Namaku Pendeta Sukma Geleboro Nak Mas Said. Aku sudah lama membayang-bayangimu. Aku ingin memastikan apakah engkau benar-benar layak menerima warisan pusakaku."
Lalu Raden Mas Said diberikan 2 senjata berupa keris dan tongkat, serta nasihat untuk bertapa selama 100 hari di sebuah gunung di daerah Matese. Pendeta Sukma juga menyampaikan bahwa akan datang seorang pendeta yang bosan hidup. Setelah 100 hari bertapa, kebenaran itu benar-benar terjadi. Pendeta yang bosan hidup itu muncul dan meminta membunuhnya. Namun Raden Mas Said dengan berat hati memenuhi keinginan pendeta tersebut. Belum sampai keris sampai ke tubuhnya, sang pendeta sudah lenyap. Pendeta tidak tampak itu berkata, "Terima kasih Nak Mas Said, engkau memang senopati perang yang sakti. Bahkan tubuhku sudah tersambar ketika tanganmu memegang keris. Nak Mas Said pantas mendapatkan julukan Pangeran Samber Nyawa." Hehehe. Mendengar julukan barunya itu, Belanda semakin gentar. Melalui perjanjian Salatiga, Raden Mas Said berhak atas separuh wilayah Kasunanan Surakarta dan menjadi Raja Mangkunegoro pertama. Meskipun zaman telah berubah, namun semangat dan jiwa kepemimpinan Raden Mas Said tetap hidup dalam hati kita. Semangat dalam kebaikan, keberanian dalam mencapai tujuan. Cukup sekian cerita dari saya. Semoga dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kita tentang perjuangan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.